Terus bekerja berkarya, nunggu kuat layanan gunanya bagi bangsa Indonesia. Selamat pagi. Dinyalakan semua fitur videonya, Bu Guru absen satu persatu. Fitur videonya dinyalakan, Nak, biar Bu Guru bisa cek kalian satu persatu. Udah, Bu. Ini yang kena. Kalau sudah pasti muncul video kalian. Jangan aku semua jadi sini, biar kalian lewat situ. Kenapa ya Dan dimatikan fitur videonya? Mungkin sinyal, Bu. Oh iya, bisa jadi seperti itu. Dan ya maaf kemarin Bu Guru baru lihat WA-nya Bu Guru malam ya, jadi Bu Guru nggak bisa jawab WA-mu, sudah tidur. Kecapean. Ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam. Oke. Anak-anak, hari ini untuk kegiatan pramukanya, Bu Guru tidak pakai seragam pramuka, pakai baju batik. Nanti karena Bu Guru mau ke dinas, ada keperluan untuk mengumpulkan berkas-berkas yang kemarin Bu Guru tunjukkan ke kalian itu loh. Ya. Nah, jadinya hari ini Bu Guru nggak pakai seragam, tapi pakai hasduknya saja. Dan topinya pramuka juga nggak dibawa. Tadi informasinya melalui HP-nya Bu Supatmiati, sehingga karena Bu Guru lupa nggak bawa HP, nanti pulang dulu Mbak ambil HP. Kegiatan hari ini sebelum kita mulai, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta kita nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasanya. Seluruhnya kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Semua fitur video tolong dinyalakan, Bu Guru sambil screenshot kalian saat hormat. Tegak, gerak. Bentar, sambil Bu Guru simpan dulu. Kakak merapotin sang Bu Ida. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hanya satu stansa. Fotokopi KTP asli ya?
Baik anak-anak, karena hari ini ada kegiatan pramuka, Bu Guru tadi di classroommu sudah mengisikan informasi-informasi tentang pembuatan obat herbal. Obat herbalnya itu, sebentar Bu Guru pasang seluruh layar aja. Nah, obat herbal yang Bu Guru share ke kalian sebagai salah satu keterampilan kecakapan seorang pramuka dalam memanfaatkan benda-benda di alam kita yang berguna bagi kesehatan. Apalagi di pandemi saat ini, itu obat-obat herbal itu menjadi salah satu sesuatu yang kita konsumsi untuk setiap harinya menjaga imun kita masing-masing. Apa saja yang Bu Guru share tadi, salah satunya adalah umbi-umbian atau akar umbi yang sangat berguna bagi kita. Yang paling sering kalian lihat di dapur rumahmu atau di dapur mamamu, ada umbi-umbian berupa apa, Nak? Atau ada Singkong. singkong. Terus apa lagi selain umbi singkong? Ada juga Kentang. seperti akar-akaran untuk dikonsumsi jadi jamu. Apa? Kunyit. Kunyit, apalagi? Jahe. 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 Apalagi yang selama pandemi ini sering Kencur. Kencur. Kencur untuk apa, Nak? Serai. Serai, ada serai juga. Apalagi? Daun salam. Daun salam. Apalagi yang di dapur mamamu? Laos. Laos. Terus apa lagi? Serai. Apa? Serai. Serai. Ya, ada lagi? Daun Ada lagi? pandan. Daun pandan. Terus apa lagi? Banyak sekali loh ya. Banyak sekali. Kalau di Jesslyn, di rumahmu biasanya mamamu ada rimpang di rumah apa saja, Nak? Ada apa di rumahmu, Jesslyn? Yang bisa digunakan untuk obat herbal? Ibrahim, Ada apa, Bu? yang bisa digunakan untuk obat herbal, minuman obat herbal. Jeruk Kunyit, nipis. Bu. Apa? Kunyit, jeruk nipis. Kunyit. Iya, terus apa lagi? Kalau di rumahnya Frida ada apa, Nak? Temulawak. Temulawak. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara memanfaatkan benda-benda itu dan apa sih manfaatnya untuk imun kita selama pandemi ini supaya kita selalu terjaga imunnya, ya. Sambil Bu Guru share yang ada di classroom ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, tunggu sebentar. Kalian hanya perlu menyimak, kemudian apa yang kalian simak itu sambil selfie, terus kirim ke classroom saja. Ya. Tampak di kalian? Tampak. Tampak. Oke. Yang pertama tentang jamu temulawak kunyit. Siapa yang pernah minum jamu-jamu seperti ini? Saya. Enak enggak? Kesut.
sebentar loh. Ini kenapa kok tidak ada video? Oke. Sebentar ya. Nah ini jamu kunir asam. Assalamualaikum. Kali ini saya nggak buat kue dulu. Jadi kali ini saya akan share cara membuat jamu kunir asam yang banyak manfaatnya dan cocok banget diminum saat cuaca panas ya. Oke, selamat menonton. Simak terus videonya sampai habis. Ini konten YouTube-nya Kalisna Kitchen. Oke, langsung aja kita siapkan panci, lalu tambahkan 2,5 liter air putih dan 250 gram gula merah, 250 gram gula pasir. Ini untuk asamnya saya pakai asam yang sasetan seperti ini. Ini satu sasetnya Rp500 ya. Saya pakai 6 bungkus asam jawa. Kemudian kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Sambil menunggu air gulanya larut, kita cuci 300 gram kunyit. Cukup dicuci sampai bersih aja ya, nggak perlu dikupas. Nah, kita cuci, dibilas sampai beberapa kali. Kira-kira airnya itu tidak butek lagi ya. Butek apa ya? Butek. Oke, kemudian kita haluskan atau kita cincang kasar menggunakan food chopper dari Mitoshiba tipe CH200. Saya memakai food chopper ini khusus untuk jamu-jamuan dan bumbu-bumbuan ya. Jadi maklum aja kalau wadahnya itu agak menguning. Oke, sekarang kita haluskan menggunakan food chopper. Ini saya suka pakai food chopper karena hasilnya tidak terlalu halus kalau untuk bumbu kayak gini ya. Kalau teman-teman mau halus, bisa ditambahkan air, itu hasilnya bakalan halus banget. Tapi untuk jamu tidak perlu sampai halus ya teman-teman, supaya nanti rasanya itu tidak terlalu pahit. Nah, kalau nggak ada food chopper, teman-teman bisa menggantinya dengan parutan atau di blender kasar ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam larutan gula. Kita masak dengan api sedang cenderung kecil dan biarkan mendidih selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah kita biarkan jamunya mendidih sekitar 10-15 menit, seperti ini ya hasilnya. Sekarang kita matikan apinya, lalu kita biarkan dingin dulu sebelum disaring. Setelah jamunya kurang lebih 375 ml ya. Dan ini dia hasilnya, jamu kunir asam yang sangat banyak khasiatnya. Salah satunya untuk melancarkan dan mengurangi nyeri haid, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi bau badan, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 6 botol. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menjualnya, bisa dikasih stiker seperti ini ya, supaya tampilannya lebih menarik. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih. Itu tadi tentang jamu kunyit asam. Sudah pernah minum jamu ini? Belum. Belum. Tapi pahit. Mamaku pernah buat enggak? Pernah Enggak pernah? setiap hari. Oh, tiap hari. Siapa yang mamanya bikin tiap hari? Itu untuk menjaga imun kalian nak selama pandemi ini. Dan presiden kita juga selalu minum jamu-jamuan herbal seperti ini untuk menjaga imunnya. Ya.
Nah, terus ada lagi tentang jamu temulawak. Guru pasang lagi. Nanti tugasmu adalah membuatnya loh ya. Ya, Bu. Halo. Buat jambu. Tugas kalian jamu. adalah membuat salah satu jamu bebas. Iya, jamunya bebas, apapun yang bisa kalian buat di rumahmu. Nggak usah beli bahan-bahannya, ada di rumah. Buatnya nggak usah banyak-banyak, cukup untuk satu keluarga. Ya, nanti harus ya di video dikirim ke classroom. Kemudian saat anggota keluargamu meminumnya juga kalian foto atau kalian video. Seperti bikin iklan, ya, seperti materi di tema 3 itu ada tentang iklan. Ada tentang promosi. Kalau di materi tema 2 kan kegiatan ekonomi masyarakat. Satunya adalah memproduksi barang-barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, di sini ini nyambung semua kegiatan pramuka itu nyambung ke seluruh mata pelajaran yang ada di materi tema 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ya. Bu Guru share lagi untuk jamu yang lain yang dibuat dengan bahan-bahan herbal di sekitar rumah kita. Mana ini? Sudah tampak di kalian? Belum. Sudah tampak di kalian ini? Sudah, Bu. Suaranya kok enggak? Sudah, Bu. Nah, ini obat untuk diare, yaitu daun jambu biji. Di rumahnya siapa yang punya tanaman jambu biji? Halo? Siapa yang punya tanaman jambu biji? Aku. Nah, di situ tanaman daun biji sampai jambu biji yang daunnya masih muda. Apabila kalian terkena diare, dikunyah-kunyah kemudian dibuang, disesap apa ya sarinya. Nanti kalian akan diarenya segera sembuh. Ya. Pakai daun apa? Kalau misalnya diare, obat herbalnya apa? Daun jambu. Nah, ini caranya.
Daun jambu. Nah, daun jambu biji disiapkan 7 sampai 10 lembar. Cari yang agak muda, jangan yang terlalu tua. Direbus dengan 2 sampai 3 gelas air. Nah, air rebusannya ini yang kita minum untuk menghindari kita dari diare, menghindarkan kita dari penyakit diare. Kemudian di materi Classroom-mu juga ada tentang Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu apa? Kemarin Bu Guru waktu kegiatan diklat itu membicarakan tentang Pramuka Garuda. Diharapkan setiap gudep atau gugus depan sekolah SD itu menjadi gudep unggul atau menjadi gugus depan unggul. Di dalamnya harus bisa menciptakan anak-anak yang disaring menjadi Pramuka Garuda. Apa itu Pramuka Garuda? Kita lihat bersama-sama dari video yang Bu Guru share di Classroom-mu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah tampak di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum tampak di kalian? Sudah. Yang Pramuka Garuda tadi loh? Belum. Sudah. Ya. Salam Pramuka. Kali ini saya akan membahas tentang Pramuka Garuda. Apa itu Pramuka Garuda? Pramuka Garuda adalah pramuka tinggi, ada di golongannya. Nah, seperti pramuka siaga, pramuka penegak, pramuka penggalang, dan pramuka pandega memiliki Pramuka Garuda, yaitu di mana setelah mendapatkan kamu mula bantu tata 3 tingkatan itu bagi siaga mengajukan Pramuka Garuda, dia langsung mengikuti persyaratannya dan dilantik langsung oleh bupati, gubernur ataupun oleh presiden langsung. Jadi untuk Pramuka Penggalang, kamu setelah terap ada lagi yang namanya Pramuka tertinggi, itu yaitu Pramuka Garuda. Kamu bisa mengajukannya setelah terap. Itu mengajukannya bagaimana ya? Untuk penegak dan pandega sama seperti itu setelah semuanya tercapai. Bagaimana cara mengajukannya? Untuk mengajukannya kamu bisa ke pembina. Jika pembina kurang tahu ataupun banyak juga pembina yang belum tahu ataupun sekarang udah ada penyetaraan atau jadi kewajiban semua guru ataupun lain sebagainya ikut KMD kursus menengah dasar
jadi mendapat pengetahuan yang lebih jadi tentang Pramuka Garuda. Tampak di kalian ini? Grammarly can help you write quickly and confidently. You never Pak. have to slow down. Stay on top of emails. Channel, kali ini aku akan membahas tentang hal yang banyak diincar oleh anggota Pramuka. Bagaimana cara menjadi Pramuka Garuda. Welcome to Ice Culture. Sebelum ke cara menjadi Pramuka Garuda, kita harus tahu dulu apa itu Pramuka Garuda. Pengertian singkatnya adalah Pramuka Garuda adalah anggota Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi dari tiap golongannya, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Menjadi Pramuka Garuda boleh dibilang menjadi pencapaian yang bergengsi bagi anggota Pramuka. Tapi sayangnya tidak sedikit dari Pramuka-Pramuka yang hebat luar biasa tapi belum tahu bagaimana cara mendapatkan penghargaan Pramuka Garuda. Di sini aku akan coba memberikan gambaran bagaimana penempuhan Pramuka Garuda dan akan ada tips dan sharing pengalaman menempuh syarat Pramuka Garuda sehingga kamu tahu bagaimana caranya untuk menempuh 50% perjalanan menjadi Pramuka Garuda. Sebelum aku mulai, aku ingin ajak kalian untuk jangan lupa subscribe di channel ini. Subscribe di channel ini kalau kalian cinta Pramuka dan kalian ingin ada lebih banyak lagi video-video YouTube konten kepramukaan yang lainnya. Oke, jadi di dalam gerakan Pramuka sudah ada panduan untuk menempuh tingkatan Pramuka Garuda. Panduan-panduan itu tertuang dalam keputusan Kuartir Nasional. Mulai dari nomor 101/1984, 180A 2008, dan yang terbaru adalah nomor 38 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Syarat-syarat yang ditentukan untuk calon penegak Garuda adalah: 1. Memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka. 2. Telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana. 3. Menjadi contoh yang baik di depan, di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, sesuai dengan satya dan dharma Pramuka. 4. Mempunyai PKK penegak sekurang-kurangnya 9 dari semua bidang tanda kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkatan utama dan 3 macam tingkatan media, dan PKK yang diwajibkan berdasarkan pada ketentuan gudeg tempat penegak itu berada. 5. Pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, dan daerah. 6. Tergabung di salah satu saka dan dapat mengaplikasikan salah satu keterampilan dari saka tersebut. 7. Aktif menjadi pembantu pembina di gugus depan. 8. Dapat mengoperasikan komputer dan dapat memanfaatkan teknologi informasi internet. 9. Secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. 10. Dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau kelompok di masyarakat. 11. Dapat membuktikan diri sebagai penabung yang rajin dan teratur. 12. Mampu menampilkan kecakapannya di bidang seni, olahraga, atau iptek di depan umum. Dan yang terakhir, dapat melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkungannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dan syarat untuk menjadi pramuka penegak tidak jauh beda dengan syarat menjadi pramuka penegak. Mungkin malah lebih gampang karena jumlahnya lebih sedikit. Yang pertama, memahami dan dapat menjelaskan dengan baik UUD 19. Caranya dengan membuat tabel di Microsoft Word, isi nomor, item persyaratan, teknis penempuhan, kapan, dan tanda tangan. Kolom persyaratan kalian isi dengan menyalin semua persyaratan Pramuka Garuda yang ada di ukuran ke Microsoft Word atau di tabel yang sudah kamu buat. Kolom teknis bisa kalian isi dengan panduan-panduan yang akan kalian butuhkan ketika kalian berhadapan dengan para penguji. Kolom ini kadang aku isi materi yang bisa aku baca atau alamat website atau nomor halaman sebuah buku yang menyangkut sebuah teori atau jawaban terhadap suatu pertanyaan, atau kalau untuk syarat yang sifatnya teknis kecakapan aku isikan dengan poin-poin singkat panduan untuk melakukannya. Ini untuk membantuku belajar dan mempersiapkan diri untuk saat-saat pengujian. Isian kolom waktu bisa sangat kondisional, tapi percayalah kalau kita bisa membuat timeline yang pasti dan mengikat, tentu akan sangat membantu untuk menjadi reminder kapan kamu harus prepare segala sesuatunya. Dan kalau
Memadu. Itu tadi informasi tentang Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda di tingkat SD itu difokuskan pada anak-anak siaga Garuda dan penggalang Garuda. Dulu di tahun 94, Bu Guru jadi Pramuka Garuda di Kabupaten Sidoarjo yang dilantik oleh Bupati Sidoarjo pada waktu itu. Di Bu Guru masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD dari SDN Sawut Ratap 2 itu jadi Pramuka Garuda di Kabupaten Sidoarjo. Dulu pernah Bu Guru sampaikan kepada kalian bahwa tahun 1990 berapa itu? Tahun 98 kalau enggak salah. Bu Guru pernah dikirim ke Kalimantan. Pernah Bu Guru sampaikan ke kalian ya? Pernah, Bu. Halo? Ya. Nah, waktu itu karena Bu Guru sudah pernah jadi Pramuka Garuda, jadi dapat kegiatan-kegiatan yang bisa keliling Indonesia pada waktu itu di Kalimantan untuk mengikuti kegiatan perlindungan pada kera bekatan pada waktu itu. Kera bekatan itu kera hidung besar. Bu Guru pernah sampaikan kalau nggak salah ya. Waktu Bu Guru di tema Pernah, Bu. Nah, itu naik kapalnya, kapal angkatan laut waktu itu. Di tahun berapa? Tahun 98-an lah itu. Nah, Pramuka Garuda itu adalah pramuka yang tertinggi tingkatannya kalau kalian bisa menyelesaikan SKU dan SKK serta TKK kemampuan-kemampuan dasar dari pramuka. Karena kalian kelas 5, maka kalian ini adalah termasuk dalam kategori penggalang. Penggalang kelas 5 dan 6 itu batas maksimalnya adalah sebagai penggalang ramu. Dan Pramuka Garuda ini tidak hanya sebagai ini saja, tidak hanya sebagai formalitas di dalam administrasi saja tidak, tapi harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siapa yang di antara kalian ingin jadi Pramuka Garuda?
Nah, Saya boleh. Bu. Nanti akan kita pelajari bagaimana menjadi pramuka Garuda. Salah satunya adalah kalian harus menyelesaikan SKU kalian masing-masing. Nanti bisa keliling Indonesia gratis dibiayai pemerintah. Pada waktu itu Bu Guru dikirim ke sana kemari itu acara Raimuna cabang, Raimuna daerah dan lain sebagainya. Sampai paling jauh di Kalimantan itu. Dan itu waktu Bu Guru SMA. Tapi kalau waktu SD itu dilantik di alun-alun Kabupaten Sidoarjo oleh Bupati. Pada waktu itu Bupatinya Pak siapa ya, Bu Guru lupa sampean. Dan dia waktu pelantikan itu diarak oleh seluruh pramuka se-Kabupaten Sidoarjo. Pramuka Garuda se-Kabupaten Sidoarjo ada sekitar 500 anak pada waktu itu. Salah satunya Bu Guru, ya. Nah, semoga kalian nanti bisa juga seperti itu supaya menjadi kebanggaan tersendiri dan bisa menjadi dasar untuk masuk SMP yang kalian inginkan dengan jalur prestasi. Dan itu pasti bisa digunakan. Ya. Nah, itulah keistimewaan kalau kalian bisa jadi pramuka Garuda. Jadi tidak harus ikut lomba terus menang enggak, tapi kalau kalian sudah punya sertifikat pramuka Garuda kan yang menandatangani adalah bupati. Jadi saat kalian mau masuk SMP favorit yang ingin kalian masuki itu bisa. Nah, waktu itu Bu Guru dari SDN Sawut Ratap 2 masuk ke SMP 1 Sidoarjo. Ya sama, bukan hanya berdasarkan dari nilai danem, tapi dari sertifikat-sertifikat apa saja yang Bu Guru dapatkan pada waktu itu. Terus masuk ke SMA 1 Sidoarjo juga begitu. Masuk SMP 1 Sidoarjo, SMA 1 Sidoarjo, masuk UNESA. Di sana itu juga salah satunya Bu Kris membawa sertifikat dari kepramukaan. Dan itu diakui oleh universitas, diakui oleh sekolah-sekolah, dan akhirnya bisa masuk dengan nilai terbaik pada waktu itu untuk ekstra kepramukaan, ya. Dan kalian pun juga harus bisa seperti itu, ya. Ya. Semangat ya. Iya Bu. Oke, baik. Untuk kegiatan pramukanya sudah selesai anak-anak, sudah pukul 8:30. Kita akan masuk ke materi review LKS. Kebetulan Pak Fahmi hari ini tidak bergabung dengan kita. Mungkin nanti Pak Fahmi akan menyampaikan materi PJOK-nya melalui WA Group. Ya, melalui WA Group. Jadi kita mau masuk ke materi tema tentang gangguan alat pernafasan. Kita ulang kembali di tema 2-nya. Bu Guru belum berikan ke kalian untuk kunci jawaban LKS tema 2-nya. Loh, baterainya Bu Guru habis. Bu, kok putus-putus? Bulannya Oh.
Ibu Kristi terpental. Iya, terpental. Maaf anak-anak, Bu Guru tertendang dari forum. Ya, Bu Guru menghilang karena tertendang dari koneksinya. Ya, baik. Kita sekarang dengar suaranya Bu Guru. Haikal, ada yang mau ditanyakan? Dengar, Bu. Oke. Nah, maaf ya tadi ada trouble sedikit. Baik, untuk pramuka kita sudahi dan tugasmu apa? Buat jamu di video, Bu. Betul. Buat jamu di video, tapi kalian loh ya yang di video, kemudian saat anggota keluargamu sudah meminumnya, itu juga difoto dan di video. Bagaimana rasanya, kemudian apa manfaatnya, sampaikan di situ ya. Usahakan jamu-jamu herbal yang menambah imun yang kalian buat. Bu Guru sudah share juga untuk macam-macam jamu penambah imun sederhana yang bisa dibuat dari bahan-bahan di rumah kalian. Ya. Nah, kemudian sekarang masuk ke tema. Masuk ke tema. Silakan dibuka buku temanya. Di situ tentang gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan apa saja yang kalian tahu? Apa saja? Sesak nafas, apalagi? Gangguan pernafasan apa lagi? Flu. Sekarang ini pandemi apa? Corona. Virus corona. Ini sangat berbahaya sekali dan menyerang apa? Organ pernafasan manusia. Ya. Organ pernafasan, makanya kita semua diharapkan pakai masker. Ya. Apa yang diserang di COVID-19? Pernafasan. Bagian apa organ tubuh kita yang paling sering diserang? Faring dan luring. Karena itu seringkali orang yang kena COVID, dan ini sangat berbahaya sekali karena berupa virus dan karena berbahaya sekali sehingga mengakibatkan kematian. Ya. Nah, kemudian ada juga sianosis. Apa itu sianosis? Siapa yang tahu? Kalau di LKS-mu itu ada tentang gangguan pernafasan. Ada di halaman berapa itu? Nah ini ada influenza, asma, sianosis. Lihat pada halaman 44. Asma. Bu Guru enggak bawa webcamnya ketinggalan di rumah. HP-nya juga ketinggalan jadi nggak bisa tampak. Mungkin bisa di antara kalian menunjukkan pakai HP-mu, tunjukkan di LKS-mu halaman 44. Dari Raisya Lalita, HP-mu arahkan ke LKS-mu nak. Ya, seperti itu. Bisa lihat Raisya Lalita ya, asma. Tentang asma di sini.
Dia penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan ditandai peradangan dan penyempitan saluran nafas. Ini bisa ada pada kalian semuanya. Tetapi tergantung imun tubuh kalian masing-masing. Ada kalanya asma ini bisa kambuh akibat suasana atau kondisi lingkungan dingin. Ya, terlalu dingin, kemudian terlalu berdebu, asma ini bisa kambuh. Maka dari itu saat kalian berada di lingkungan yang banyak asap, segera tutup hidungmu dan mulutmu, pakai masker atau pakai sapu tangan, ya. Nah, terus ini awalnya disebabkan oleh alergi terhadap rambut, terhadap bulu, terhadap debu, atau pada asap. Terutama asap-asap yang banyak mengandung racun, salah satunya asap rokok. Asap rokok itu tidak kelihatan seperti asap kebakaran gitu, tidak. Tetapi dia punya racun yang disebarkan melalui asap rokok itu tadi. Nah, asap itu tadi apabila masuk pada sistem pernafasan kalian, terutama anak-anak, itu membuat flek di dalam paru-paru. Bu, bagaimana dengan orang yang merokok? Justru orang yang merokok itu malah sehat-sehat saja. Kenapa orang yang tidak merokok malah kok kena penyakit? Nah, ternyata asap dari rokok itu pada orang yang merokok itu tersimpan pada paru-parunya dan menghasilkan flek, tetapi pada orang yang menghirup asapnya itu juga kena. Hanya saja orang yang merokok itu terkadang salah satu pelampiasan untuk mengalihkan perhatian atau sebagai sebagai pelampiasan lah untuk biar nggak capek dan lain sebagainya. Padahal justru membawa penyakit bagi tubuhnya, ya. Iya. Nah, maka dari itu bagi kalian yang ada anggota keluarganya merokok, diingatkan kalau merokok jangan di lingkungan dalam rumah. Tapi merokoklah di luar. Kalau mau sakit, biar sakit sendiri. Jangan memberi penyakit pada orang di sekitarnya, ya. Diingatkan itu, apalagi sekarang ini manusia-manusia modern itu sudah menghargai kesehatan tubuhnya. Mereka justru menghindari hal-hal seperti itu. Apalagi dengan adanya pagebluk atau pandemi COVID ini, kematian luar biasa. Sehingga banyak orang yang berusaha untuk hidup secara sehat, ya. Nah, kemudian ada influenza. Kalau influenza seperti apa? Jesslyn? Halo Jesslyn. Coba kamu baca di halaman 45, Nak. Influenza. Ya. Oke, baca, Nak. Proses pernafasan dapat terganggu jika ada salah satu alat pernapasan mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh kuman maupun polusi udara. Contoh gangguan pernafasan akibat virus atau kuman salah satunya adalah influenza. Influenza atau flu adalah infeksi virus pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, dan bisa juga C. Flu adalah kondisi yang datang secara tiba-tiba, biasanya berlangsung selama 7-10 hari. Gejala influenza umumnya datang secara tiba-tiba. Tanda dan gejalanya biasanya mulai dari 24-48 jam setelah terpapar virus flu. Gejala dan demam terburuk biasanya berlangsung selama 3-5 hari. Tanda dan gejalanya antara lain demam tinggi di atas 38 derajat, panas dingin, nyeri otot, merasa sangat lemah atau lelah, sakit kepala, mata terasa sakit, batuk, bersin, sakit tenggorokan, hidung meler, sakit perut, terlebih pada anak-anak dibandingkan orang dewasa, dan merasa sangat lemah dan lelah bisa bertahan hingga 6 minggu. Nah,
COVID-19 gejalanya juga hampir sama nggak dengan influenza? Iya. Awalnya dulu sebelum ada varian Delta, varian varian yang terbaru ini ada lagi varian 5 apa itu ya. Nah, itu dulu virus COVID itu diperkirakan hanya seperti flu, kemudian tetapi karena sangat berbahaya sekali, virusnya itu mengenai laring dan faringnya manusia. Nah, kemudian ternyata dia mengalami mutasi genetik karena adanya vaksin yang masih berupa vaksin uji coba. Dia mengalami mutasi genetik sehingga semakin berkembanglah virus COVID-19 itu. Nah, kemudian dengan berkembangnya virus itu terjadilah kematian yang sangat banyak. Dan akhirnya karena mutasi genetik itu tadi, virusnya pun juga mengalami perubahan pada gejala-gejalanya. Tidak hanya diawali dengan flu, bahkan orang tanpa gejala atau OTG itu hanya gara-gara berdehem saja, gitu, bukan batuk yang secara jelas, batuk yang berdahak atau tidak berdahak, batuk kering dan lain sebagainya. Tahu-tahu orang itu lemas, kemudian dibawa ke rumah sakit perlu oksigen dan lain sebagainya. Nah, flu apabila kita lihat influenza di materi yang di halaman 45 itu hanya sifatnya gangguan pernafasan akibat kuman atau polusi udara. Tetapi kalau COVID-19 itu karena virus, nah lebih kejam daripada kumannya. Jadi selalu hati-hati dan gunakan protokol kesehatan saat keluar ya. Karena virus itu menyebar tidak hanya melalui apa yang kita pegang, tapi juga apa yang ada di udara sekitar kita. Jadi harus jaga kesehatan diri sendiri. Sering-seringlah berjemur pada jam antara jam 8 sampai jam 9. Ya, berjemur. Nah, kemudian lihat pada halaman mana ini? Pada halaman 58. 58. Bu Guru minta tolong sama Dania, Queen. Halo, Queen. Coba baca halaman 58. Penyakit gangguan pernafasan. 58 sampai 59 itu apa saja? Silakan, Queen. Bagian bawah. Queen, suaramu nggak keluar? Atau Nazila? Nazila, speakernya dinyalakan dulu, nak. Ya, Bu. Oke. Ya, coba bacakan halaman 58 sampai 59 tentang penyakit gangguan pernafasan. Ya, penyakit gangguan pernafasan. Alat pernafasan kita dapat mengalami gangguan akibat asap. Asap dapat berasal dari kebakaran sampah, proses produksi di pabrik, dan kendaraan bermotor. Debu dan bau tidak sedap juga dapat mengganggu pernafasan kita. Debu berasal dari tanah yang kering, serbu benda yang halus. Bau tidak sedap berasal dari sampah yang membusuk. Penyakit pernafasan juga dapat disebabkan oleh kuman dan gangguan pada saluran pernafasan. Berikut ini beberapa penyakit pada sistem pernafasan. Asfiksia disebabkan oleh gangguan pengangkutan oksigen
oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh sehingga penderita kekurangan udara. Asma yaitu penyakit penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Bronkitis yaitu peradangan pada bronkus. Emfisema yaitu penggelembungan pada alveolus sehingga alveolus mengalami kerusakan. Pleuritis yaitu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru pleura. Pneumonia radang paru-paru yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Diplogus pneumonia. TBC yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Berbagai penyakit akibat gangguan alat pernafasan dapat dihindari. Penyakit akibat gangguan alat pernafasan dapat dihindari dengan memelihara alat pernafasan. Gangguan pernafasan dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Menjaga dan memelihara tanaman di lingkungan sekitar. 2. Menggunakan penutup hidung atau masker ketika berada di lingkungan yang berdebu. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi kuman. 4. Tidak merokok dan menjauhi asap rokok. Iya, terima kasih Nazila. Nah, anak-anak bersama-sama kita baca. Bersama-sama, ulangi apa yang Bu Guru sampaikan. Asfiksia. Asfiksia. Ulangi lagi. Asfiksia. Aspia. Iya. Yang itu adalah dari darah, kekurangan udara. Susah untuk mengangkut oksigen menuju ke paru-paru. Itu asfiksia. Terus asma, ulangi asma. Ya, nah asma ini saluran pernafasannya mengalami penyempitan pada kondisi-kondisi tertentu. Apabila banyak debu atau pada udara yang dingin dan lain sebagainya, ya. Bronkitis. Ini kalau kemarin kita di sekolah, Bu Guru sudah menjelaskan tentang adanya bronkiolus. Nah, di situ di bagian yang untuk pertukaran di sebelum alveolus ya, percabangan pada tenggorok. Nah, apabila ada radang bisa terjadi namanya bronkitis. Radang itu pembengkakan, membengkak. Membengkaknya karena apa ya? Bermacam-macam, karena batuk berkepanjangan, karena pilek yang terus-terusan atau apa. Bronkusnya ini bisa mengalami pembengkakan. Biasanya ada nggak yang bangun tidur suaranya serak? Saya. Ya. Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh apa yang kalian makan atau minum semalam sebelumnya. Ya, itu apabila kalian tidak segera habis makan ciki misalnya, habis makan makanan ringan yang banyak mengandung vitsin seperti citato, kemudian apa ya yang banyak vitsinnya, terus kalian tidak minum air yang banyak, lalu dipakai langsung buat tidur, paginya pasti suaramu serak. Ya.
Nah, itu bisa jika terlalu sering dilakukan, lama-lamaan bronkusmu itu mengalami pembengkakan. Gejala awalnya adalah suara yang serak itu tadi. Ya, nah, lama-lama bisa terjadi yang namanya bronkitis jika tidak kita cegah dari awal. Ya, emfisema. Nah, ulangi bersama. Emfisema. 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 Alveolus mengalami penggelembungan dalam paru-paru. Ada kerusakan pada alveolusmu di paru-paru. Seperti itu. Itu terjadi emfisema. Pleuritis. Ayo diulangi, pleuritis. Iya. Selaput pembungkus paru ini ada pada paru-paru itu tidak langsung bersentuhan dengan otot-otot, dia ada selaput pembungkusnya. Ya. Sama seperti coba kalian lihat ayam yang sudah dibuka, dicangkang telurnya itu ada laputnya. Ya, Iya. Pernah lihat cangkang telur ayam? Itu ada selaput bungkusnya, tidak langsung cairan telurnya itu menempel pada dinding, tidak langsung itu, tapi ada selaputnya. Nah, bagaimana dengan di paru-paru? Paru-paru ini punya selaput pembungkus namanya pleura. Nah, pleura ini apabila ada gejala pada sistem pernafasan kita, dia mengalami peradangan atau pembengkakan, bisa menjadi penyakit pleuritis. Ya, kemudian TB, pneumonia. Pneumonia bersama-sama. Pneumonia adalah radang paru-parunya membengkak karena bakteri pneumonia. Bakteri apa? Diplocus pneumonia. Iya, Diplocus benar. Nah, TBC itu ada panjangannya. Panjangannya apa TBC? Apa? Tak tahu. Tuberkulosis. Tuberkulosis. Ya, sebentar nak ya. Oh ya, Mycobacterium tuberculosis. Ulangi bersama-sama. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Nah, dan TBC inilah yang Bu Guru sampaikan tadi. Apa kalian sering-sering kena asap rokok misalnya, itu bisa menyebabkan TBC. Nah, sekarang lihat pada di subtema 3 halaman 72. Berapa Bu halaman berapa Bu? 72. Efek kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Kalian beri tanda
Pakai yang berwarna kuning atau pink atau merah? Halo? Ya, Bu. Hal yang penting di garis bawah ya. Ya, Bu. ...72 bawah ya, Bu? Ya, betul. Apa, Bu? Dalam proses ini adalah karbon dioksida. Kalian garis bawah karbon dioksida. Ada tulisan itu? Kemudian karbon monoksida. Kemudian nitrogen oksida. Sulfur oksida. Senyawa organik volatil. Dan ozon. Itu adalah kandungan dalam udara yang sangat jahat untuk tubuh kita. Di mana karbon dioksida? Karbon dioksida itu udara kotor. Halo. Sudah tampak? Belum. Nah, maaf ya, Bu Guru tadi tertendang lagi. Nah, terus kalau karbon monoksida tadi sisa pembakaran bahan bakar, contohnya bensin, solar, pertamax, kemudian pertalite itu menghasilkan karbon monoksida. Hati-hati apabila kalian berada di dalam mobil, apabila tidak keluar atau jendela mobilnya dalam kondisi mati atau hidup, terus semua jendela ditutup, itu bisa terjadi reaksi karbon monoksida di dalam mobilnya. Jadi pada saat mobil kondisi mati atau hidup dan berhenti, usahakan jendela mobilmu dibuka, ya. Kalau posisi mobil berhenti, tapi mesinnya nyala, terus atau juga posisi mobil berhenti, kemudian tidak nyala mesinnya, itu terkadang di dalam mobil itu akan muncul karbon monoksida. Meskipun kadarnya tidak terlalu banyak. Bukan berarti mobil berhenti buka jendela langsung, enggak. Pada saat berhentinya itu dalam waktu yang cukup lama. Ya. Kalau mobil itu berhenti dalam waktu yang cukup lama, bukan berarti mobilmu kamu lagi berhenti di lampu merah buka jendelanya, ya enggak. Ya. Kalau pas di parkiran atau ya, itu karbon monoksida di dalam ruangan itu mudah sekali terbentuk. Bagaimana dengan nitrogen oksida? Nitrogen oksida itu berasal dari obat. Ya, dari bau
Bau yang disebabkan pembakaran hewan sekarang lah Om. atau reaksi kimia dari bahan-bahan obat. Ya. Kalau sulfur oksida itu contohnya belerang. Belerang untuk kalau kalian pergi ke gunung itu ada yang namanya pemandian air panas. Lapor ayo, ada apa Rayo? Mau ditanya? Mau bertanya? Enggak Bu. Oh, enggak. Ya, itu. Kemudian efeknya apa saja? Efek dari kabut asap itu apa? Di garis bawah, kerusakan paru-paru. Batuk dan iritasi tenggorokan. Memperburuk gejala penyakit paru-paru. Di garis bawah. Berdampak pada fungsi jantung. Buruk untuk mata. Resiko kanker paru-paru dan dampaknya pada kulit. Ya. Nah, lihat halaman 76. Memelihara organ pernafasan. Bagaimana memelihara organ pernafasan? Di situ makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, posisi tidur benar. Tidak merokok, gunakan masker, konsumsi makanan minuman harus sesuaikan kondisi lingkungan dingin atau hangat. Menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula dan zat kimia. Membersihkan rongga hidung secara teratur, memeriksa kesehatan pernafasan, membuat sebanyak mungkin ventilasi di rumah, menjaga kebersihan lingkungan, membuat udara bersih di lingkungan rumah dengan banyak menanam tanaman, dan mencegah ruangan lembab karena virus. Nah, di sini ada informasi, sering-seringlah bersihkan rongga hidung secara teratur. Bagaimana kalau di Islam itu diajarkan berwudu sehari 5 kali sambil membersihkan hidung itu yang setelah cuci tangan, setelah membasuh tangan, yang pertama kali dibersihkan adalah mulut. Ya enggak? Berkumur. Setelah itu hidung. Ya. Sebenarnya dari tata cara berwudu itu sudah ada cara untuk kita memelihara kesehatan alat pernafasan. Ya. Nah, di situ mulai dari membersihkan, berkumur, di mulut dulu dibersihkan, hidungnya dibersihkan. Membersihkan hidungnya jangan cuma di depannya saja, bagian dalamnya juga dibersihkan, Nak. Biar nggak ada kotoran hidungnya, upile hilang kabeh. Ya. Ya Bu. Iya, dibersihkan di situ. Waktu mandi, keluarkan semua ingusmu. Waktu habis tidur, itu selalu dibersihkan. Ya. Nah, di situ nanti kita akan mencegah COVID juga. Siapa yang pernah di swab antigen? Pernah Bu. Nah, di swab itu dimasukin kayak Bu. catatan panjang di dalam hidung gitu loh. Diambil lendirnya, kemudian diperiksa apakah mengandung virus COVID apa enggak. Nah, itu caranya kayak catatan panjang dimasukkan di hidung. Nah, itu kalau kita sering-sering berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, cuci muka dan lain sebagainya, kemudian cuci tangan, kan itu sudah diajarkan di tata cara berwudu ya, sehari 5 kali, bahkan boleh lebih kalau kalian sholat sunnah, ya. Ya. Nah, itu kalau kalian lakukan setiap hari akan selalu sehat, ya. Ya. Nah, mungkin hari ini akan Bu Guru share, kalau enggak ya berarti mundur lagi. Bu Guru mau bikin soal
untuk persiapan UTS-mu, PTS-mu. Jadi kegiatannya ini kan kita berakhir jam 9 ya. Dan ini sudah jam 9. Ya, Bu. Untuk kegiatan untuk kegiatan ekonomi, kalian lihat di kelasroommu ya. Iya, Bu. Halo. Lihat di kelas kegiatan ekonomi. Ya. Oh iya, kalian belum oh iya ada mengadakan pameran kelas itu, nanti kita bikin benda-benda Suaranya ini putus-putus, aja, Bu. bikin Barbie Nusantara aja ya. Oh iya, ini agak turun. Sudah. Koneksinya di sekolah ini agak sering naik turun karena mungkin bandwidth-nya naik turun juga. Apa, Bu? Tapi enggak masalah. Nanti akan guru jelaskan lagi hari Senin saat kita hari Senin sudah masuk ya. Ada materi tematika. Ini tadi kan review materi tema 2. Reviewnya materi tema 2. Ya, hari Senin sudah masuk tema 3, tapi LKS tema 2-mu dibawa ya untuk kita koreksi bersama. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke? Oke. Paham? Paham. Oke, baiklah, hari ini materi kita sudah selesai sampai batas ini. Sebentar, Bu Guru minta tolong semuanya nyalakan fitur videonya. Bu Guru mau screenshot kalian dulu. Sudah. Ada yang masih mati? Sudah. Masih mati ini nih. Donit, nyalakan fitur videomu nak. Niko dinyalakan, Rayo. Kemudian ada lagi siapa ini? Ansita, nyalakan fitur videomu semua nak, biar Bu Guru bisa cek kalian. Ini tak tampilkan semua kok. Aku punya kertas. Nah, ayo masih banyak yang belum nyala ini fitur videonya. Ansita, Pramudia, Azalia ini enggak pernah nyala ini fitur videonya. Anissa. Besok makan ayam. Sekarang makan ayam. Sekarang ya, 1, 2, 3. Tangannya Ayam, tunjukkan. 1, 2, 3. Bentar. Salah kan? Ulangi lagi. 1, 2, 3. Senyumnya mana? Apa ini? Terus posisikan hormat semuanya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian semuanya ngapain lagi? Lapo, iki nih. Angkat tangan. Seperti ini. Saya gitu. Fitur videomu nyalakan. Sudah, Bu. Udah, Bu. Tapi kok nggak muncul ya? Apa koneksi ini Bu Guru yang naik turun ini pengaruh? Sudah loh, Bu. Iya, tapi di sini nggak tampak
Yang tampak cuman punyanya Kaila, Amalia, Naomi. Aku juga nyala juga, Bu. Iya, sabar dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oh, ternyata koneksi nih Bu Guru yang error. Oke. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find Baik anak-anak, sebelum kita sudahi, mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Salam untuk keluarga di rumah dan salam pramuka. Salam. Salam. Gerak-gerak oh gini loh. Biar nanti videomu itu hasilnya bagus. Doyo aja ngono Raisa iki tambah muter-muter lah kok. Sampai jumpa hari Sabtu depan melalui virtual meeting. Kalau melalui pembelajaran tatap muka ya Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Sudah selesai lah, Bu Kris. Assalamualaikum, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu. Telat kamu ya. Assalamualaikum, Bu Guru. Assalamualaikum. Nah, dia silakan itu videomu biar Bu Guru bisa lihat. Sebentar, Bu. Aduh. Videomu loh kamu dia. Ya, Bu, cari tempat yang bagus, Bu. Mana ya? Lu wis entek mari iki kon direbu. Ya, Bu. Kamu dari tadi kemana aja Pramutia? Nggak tahu. Di sini, tapi nggak nyalain kamera. Salam untuk keluarga di rumah ya. Assalamualaikum. Salam. Bersatu padu, bersama-sama